Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Putri Wulansari dengan NIM 195210052 dan teman saya Hasna Nabila Firdaus dengan NIM 195210053 akan mempresentasikan materi bab 16 tentang manajemen modal kerja bagian pertama. Terminologi modal kerja. Istilah modal kerja atau working capital berasal dari pedagang yaker tua yang akan memuat penuh keretanya dan kemudian pergi menjajakan barang dagangannya. Barang dagangannya disebut dengan modal kerja, karena itulah yang benar-benar dijual atau diputar. Untuk menghasilkan laba, kereta dan kuda adalah aset tetapnya. Modal kerja atau working capital merupakan seluruh aset jangka pendek atau aset lancar, kas efek yang dapat diperjualbelikan, persediaan dan piutang usaha. B. Siklus konversi kas. Siklus konversi kas atau cash coefficient cancel merupakan berapa lama waktu dana terikat dalam modal kerja atau berapa lama waktu antara pembayaran untuk modal kerja dan penagihan modal kerja tersebut. Poin pertama, menghitung sasaran CCC. Great Fashion IC atau GFI baru saja memulai usahanya dengan membeli pakaian golf wanita dari produsennya di Cina dan menjualnya melalui toko-toko pro di klub golf papan atas. Rencana usaha perusahaan meminta dilakukan pembelian barang dagangan senilai 10.000 US dollar pada setiap awal bulan. Dan menjualnya setelah 60 hari. Perusahaan memiliki waktu 40 hari untuk membayar pembelian mereka. GFI juga mengharapkan penjualan bulanan sebesar 100.000 US dollar, yang artinya perusahaan hanya baru impas selama beberapa tahun pertama. Informasi berikut ini dapat digunakan untuk menghitung CC GFI yang akan menggabungkan ketiga periode waktu yang diuraikan di sini. A. Periode konversi persediaan atau inventory conversion period. Untuk GFI ini adalah 60 hari yang dibutuhkan untuk menjual barang dagangannya. B. Periode penerimaan rata-rata atau average collection period atau ACP. Periode ini rencananya usaha GFI meminta ACP selama 60 hari. Konsisten dengan persyaratan kredit yang diberikan kepada pelanggan selama 60 hari. C. Periode penangguhan utang atau payable deferral period. Periode ini GFI memberikan waktu selama 40 hari. Kita menggabungkan ketiga periode ini untuk menghitung CC yang direncanakan. Disajikan dalam bentuk persamaan di bawah ini. Periode konversi persediaan 60 hari ditambah periode penerimaan rata-rata 60 hari dikurangi periode penangguhan utang 40 hari sama dengan siklus konversi kas 80 hari. Sehingga CCC perusahaan adalah 80 hari. Perusahaan akan memiliki utang kepada bank sebesar 100.000 dolar dan akan membayar bunga atas pinjaman ini. Makin singkat CCD, maka makin baik karena hal ini akan menurunkan beban bunga. Menghitung CCC aktual. Rumus menghitung CCC aktual berdasarkan periode konversi persediaan sama dengan persediaan dibagi harga pokok penjualan per hari. Berdasarkan periode penerimaan rata-rata sama dengan piutang dibagi penjualan per 365. Berdasarkan periode penangguhan utang sama dengan utang dibagi harga pokok penjualan. Kebijakan investasi aset lancar alternatif. Kebijakan investasi aset lancar ketat atau restricted current asset investment policy merupakan kepemilikan kas, efek yang dapat diperjualbelikan dan piutang diatasi. Kebijakan moderat atau moderate policy, kebijakan yang berada di antara kedua ujung tersebut. Kita dapat menggunakan persamaan DuPont untuk mengevaluasi dampak manajemen modal kerja pada ROE. Rumusnya adalah sebagai berikut.
ROE sama dengan margin laba dikali perputaran total aset dikali faktor leverage sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aset dikali aset dibagi ekuitas. D. Kebijakan pendanaan aset lancar alternatif. Pendekatan pencocokan waktu jatuh tempo atau likuiditas sendiri merupakan suatu kebijakan pendanaan yang mencocokkan waktu jatuh tempo aset dan kewajiban. Ini merupakan suatu kebijakan moderat. Pendekatan agresif. Alasan diterapkannya kebijakan yang agresif adalah untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa kurva imbal hasil pada umumnya akan melonjak, sehingga tingkat bunga jangka pendek biasanya lebih rendah dibandingkan tingkat bunga jangka panjang. Pendekatan konservatif. Dalam situasi ini, perusahaan menggunakan kredit jangka pendek dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhan hanya pada saat puncak permintaan. Tetapi perusahaan juga memenuhi sebagian kebutuhan musimannya dengan menyimpan likuiditas dalam bentuk efek yang dapat diperjualbelikan. Memilih pendekatan yang tepat. Biaya utang jangka pendek lebih rendah dibandingkan biaya utang jangka panjang. Namun, utang jangka pendek lebih berisiko bagi perusahaan peminjaman karena dua alasan. Saat meminjam dalam basis jangka panjang, biaya bunganya akan relatif stabil dari waktu ke waktu. Tetapi jika perusahaan menggunakan kredit jangka pendek, beban bunganya dapat sangat berfluktuasi, mungkin begitu tingginya hingga menghapus laba. B. Jika perusahaan melakukan pinjaman jangka pendek dalam jumlah besar, resesi sementara dapat memberikan dampak yang buruk pada rasio-rasio keuangannya dan menyebabkan perusahaan tidak mampu melunasi utangnya. Pinjaman jangka pendek biasanya dapat dinegosiasikan dengan waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan pinjaman jangka panjang. Terakhir, utang jangka pendek dapat memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi. Anggaran kas. Anggaran kas atau cash bucket adalah suatu tabel yang menyajikan penerimaan kas, pengeluaran, dan saldo selama beberapa periode. Saldo kas sasaran atau target cash balance adalah saldo kas yang direncanakan akan terus dipertahankan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. F. Kas dan efek yang dapat diperjualbelikan. Istilah kas yang dimaksud adalah mata uang dan rekening giro ditambah efek yang sangat likuiditas dan aman yang dapat diperjualbelikan serta dapat dijual dengan cepat pada harga yang dapat diperkirakan dan dapat dikonversi menjadi rekening giro bank. Efek milik perusahaan yang dapat diperjualbelikan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu antara lain efek pertama, efek jangka pendek operasi yang dimiliki terutama untuk memberikan likuiditas dan diperjualbelikan bila mana dibutuhkan guna mendanai operasi. Kedua, efek jangka pendek lainnya, yaitu efek yang dimiliki di atas jumlah yang dibutuhkan untuk mendukung operasi normal. A. Mata uang. Perusahaan retail, kasian, hotel, bioskop, dan lain-lain memiliki mata uang dalam jumlah yang substansial. Tetapi lama-kelamaan arti penting mata uang mengalami penurunan akibat kembali maraknya kartu kredit, debit, dan mekanisme pembayaran lainnya. Setiap perusahaan akan memutuskan tingkatnya yang optimal. Tetapi bagi perusahaan retail sekalipun, maka uang biasanya mencerminkan sebagian kecil dari total kepemilikan kas. B. Rekening giro. Rekening giro atau demand deposito memiliki arti yang jauh lebih penting dibandingkan mata uang bagi sebagian besar usaha. Giro digunakan untuk melakukan transaksi membayar tenaga kerja dan bahan baku, membeli aset tetap, membayar pajak, dan lain-lain. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan kepemilikan rekening giro, yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki efek yang diperjualbelikan daripada rekening giro untuk memberikan likuiditas. Kedua, meminjam dalam waktu singkat. Ketiga, meramalkan pembayaran dan penerimaan secara baik.
Keempat, mempercepat pembayaran. Kelima, menggunakan kartu kredit, kartu debit, transport, dan setoran langsung. Keenam, sinkronisasi arus kas. C. Efek yang dapat diperjualbelikan. Efek yang dapat diperjualbelikan yang dimiliki untuk operasi dikelola secara bersamaan dengan rekening giro. Manajemen salah satu aset yang membutuhkan koordinasi dengan aset lainnya. Perusahaan juga akan membeli efek yang dapat diperjualbelikan seiring dengan bertambahnya kas dari operasi dan kemudian menjualnya ketika membutuhkan kas. G. Persediaan. Persediaan yang dapat terdiri dari peralatan, bahan mentah, pekerjaan dalam proses, dan barang jadi. Ini merupakan bagian sangat penting bagi seluruh operasi usaha. Tingkat persediaan yang optimal akan bergantung pada penjualan, sehingga penjualan harus diramalkan sebelum persediaan sasaran dapat disusun. Ada beberapa hal yang melibatkan manajer keuangan dalam mengatur manajemen persediaan, yaitu: pertama, biaya pemasangan dan pemeliharaan sistem komputer yang digunakan untuk melacak persediaan akan mahal harganya, dan perusahaan harus menggunakan analisis penganggaran modal untuk menentukan sistem yang terbaik. Kedua, jika perusahaan memutuskan untuk meningkatkan kepemilikan persediaannya, maka manajer keuangan harus menghimpun modal yang dibutuhkan untuk membeli tambahan persediaan. Ketiga, manajer keuangan bertanggung jawab dalam pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dengan menggunakan rasio dan prosedur-prosedur lainnya guna membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang menjadi tolak ukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.